Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali berjumpa dalam acara Morning Call bersama dengan saya Pendeta Nurmala Bruginting yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang, Bajem Sola Gracia Kijang. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Sebelumnya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, pagi ini kami bangun dengan berbagai kondisi, senang atau susah, sehat ataupun sakit, untung ataupun rugi, dan berbagai kondisi lainnya yang kami yakini juga kondisi ini ada dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena apapun kondisi kami hari ini, kami boleh menerima kebaikan Tuhan lewat nafas hidup yang masih bisa kami nikmati. Oleh karena itu, sebelum kami mengawali aktivitas pagi ini, kami ingin merenungkan bersama kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan dan menghibur bagi kami yang bersusah hati dan menjadi pengingat bagi kami yang bersuka cita. Agar dalam segala kondisi kami selalu dilingkupi, ditopang oleh kuat kuasa firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar sepanjang hari ini kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Yang menyatakan, kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan-Mu, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB, seandainya ada dua jalan di depan kita. Jalan pertama penuh dengan kenyamanan dan kemudahan. Sementara jalan yang lain itu penuh dengan pengorbanan dan juga penderitaan. Kira-kira jalan mana yang akan kita tempuh? Secara alami, manusia tentu lebih suka jalan pertama. Jalan yang mudah dan jalan yang nyaman. Namun dalam bacaan ini, Yesus justru mengundang kita untuk jalan bersamanya di jalan yang kedua itu. Jalan yang penuh penderitaan. Kira-kira, jika Yesus mengundang kita melalui jalan kedua itu, apakah kita akan ikut turut serta berjalan bersamanya di jalan tersebut? Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan Yesus menuju salib. Jalan penderitaan yang penuh dengan pengorbanan. Bacaan hari ini membawa kita pada kisah Ibu Yakobus dan Yohanes yang meminta posisi istimewa bagi anak-anaknya. Sebuah permintaan yang sebenarnya terdengar wajar bagi seorang ibu yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Ketika ibu Zebedeus meminta tempat kehormatan bagi anak-anaknya, ia berpikir bahwa kerajaan Allah sama seperti kerajaan dunia. Di zaman Yesus, kerajaan dunia itu beroperasi secara logika siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Bangsa Romawi menaklukkan dengan pedang. Orang Farisi mencari kehormatan dengan jabatan. Dan Ibu Yakobus Yohanes berpikir bahwa jalan kepada kemuliaan adalah jalan lewat koneksi, atau yang mungkin kita sering dengar adalah lewat jalur orang dalam. Tetapi Yesus membalikkan logika itu dengan pertanyaan, dapatkah kamu minum dari cawan yang aku minum? Yesus menggunakan metafora cawan sebagai simbol penderitaan, pengorbanan yang harus ia tanggung, yaitu jalan salib, penolakan, penghinaan, bahkan kematian. Atau bahkan bisa juga dipahami bahwa metafora cawan ini memiliki arti menerima nasib atau bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup seseorang, meskipun penuh tantangan ataupun penderitaan. Pada dasarnya, siapa yang tidak mau hidup dalam kenyamanan? Pada dasarnya, siapa yang tidak menginginkan hidup dalam kemuliaan bersama Yesus Kristus? Bukankah sampai saat ini, sebagian besar kita memilih untuk percaya, atau bahkan sampai hari ini, saat ini kita setia dalam morning call GPIB ini, karena kita ingin beroleh bagian hidup bersama Bapa di sorga suatu saat nanti. Namun sebelum kita memperoleh bagian di dalam kerajaan Bapa, pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita. Maukah kita minum dari cawan yang diberikan kepada kita masing-masing? Setiap orang percaya memiliki cawan yang berbeda-beda. Bagi beberapa orang, cawan yang harus ia hadapi adalah masalah finansial. Tetapi bagi beberapa orang yang lain, cawan yang harus ia hadapi justru kelimpahan secara ekonomi yang menggodanya untuk korupsi dan berlaku curang. Bagi beberapa orang lain, cawan yang harus ia hadapi adalah penderitaan secara fisik karena sakit penyakit. Tetapi bagi yang lain, bukan penderitaan fisik, tetapi cawan yang harus ia hadapi penderitaan secara mental, tekanan sosial, ekspektasi yang tinggi dari orang-orang sekitar. Atau bagi beberapa orang, cawan yang harus ia hadapi adalah kegagalan. Tetapi bagi sebagian orang, justru cawan yang harus ia hadapi adalah mempertahankan keberhasilannya. Tetapi di sisi yang lain, ia harus mengkhianati prinsip dan idealisme yang ia pegang. Bagi beberapa orang, cawan yang harus dihadapi adalah ketidakberdayaan, tidak punya kuasa, diasingkan, bahkan menjadi masyarakat marginal. Tetapi bagi beberapa orang justru cawan yang harus ia hadapi adalah menggunakan kekuasaannya dengan benar, tapi dibenci orang-orang di sekitarnya. Bagi beberapa orang, cawan yang harus dihadapi adalah bagaimana caranya mendapatkan pasangan atau pekerjaan. Tetapi bagi beberapa orang justru cawannya hadir dalam diri pasangan atau bahkan pekerjaannya. Dan masih banyak yang lain. Setiap orang memiliki cawan yang berbeda. Bagi sebagian orang itu adalah penderitaan. Bagi sebagian orang itu adalah ujian karakter, iman, atau bahkan ujian dalam ketekunan dan kesetiaan. Cawan ini tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu bermakna. Jika Yesus saja harus berjuang untuk menerima cawannya, kita pun akan mengalami pergumulan yang serupa. Ketika kita mengikut Kristus, maka kita pun akan minum dari cawan kita masing-masing yang dipercayakan kepada kita. Tetapi kabar baiknya adalah cawan ini
bukan akhir. Cawan yang harus kita hadapi masing-masing saat ini bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju kemuliaan. Setelah salib ada kebangkitan, maka setelah penderitaan ada kemuliaan. Maka ketika kita menghadapi cawan masing-masing, pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap setia kepada Kristus? Atau justru kita meninggalkan Kristus, memilih jalan pintas, jalan yang menyenangkan, penuh dengan kenyamanan, tetapi kita melepaskan Kristus. Selamat merenungkan kembali motivasi kita dalam mengikut Kristus. Sepanjang masa prapaskah ini, kembali kita menyelidiki hati dan pikiran kita, bahkan sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang memutuskan untuk percaya kepadanya. Tuhan memampukan dan menyertai kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita akhiri renungan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, kami tidak berjalan sendirian. Kiranya saat kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, tuntunlah kami Bapa, agar kiranya kami dapat terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya saat kami memulai aktivitas hari ini, Tuhan akan terus menguatkan langkah kami untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Jika tantangan menghadang, berikan kami keberanian menghadapinya. Jika dunia menawarkan jalan pintas, teguhkan hati kami untuk memilih kebenaran. Jika kami merasa lelah, ingatkan kami bahwa Engkau berjalan bersama kami. Kami percaya bahwa setiap pengorbanan bagi-Mu tidak pernah sia-sia. Dalam doa ini, kami juga secara khusus berdoa bagi kami yang mengawali hari ini dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, keraguan, ketakutan, kesepian, bahkan kehilangan. Harapan akan kehidupan yang sudah mulai luntur. Kiranya Tuhan kuatkan kami, agar dalam masa-masa yang kelam pun kami tetap mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, serta dimampukan untuk meyakini bahwa rancangan Tuhan terbaik dalam hidup kami. Bagi kami yang mengawali hari ini dengan amarah, kiranya Tuhan meneduhkan hati kami. Bagi kami yang mengawali hari ini dengan kekurangan, kiranya Tuhan cukupkan kami. Bagi kami yang menjalani hari ini dengan tubuh yang sakit, kiranya Tuhan menguatkan kami dan menyembuhkan kami lewat obat-obatan, makanan, minuman yang kami konsumsi. Bagi kami yang akan bekerja, mengurus rumah tangga, menjalankan usaha seperti biasanya, atau bahkan akan berangkat melayani, atau berbagai aktivitas lainnya yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Sertai kami dalam setiap keputusan, perkataan, dan juga tindakan kami, agar seluruh hidup kami dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan hidup kami. Amin.